Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam mapel sejarah peminatan. Kalau kemarin kita sudah bahas peradaban-peradaban kuno di Amerika, ya, peradaban Maya, ya, dan peradaban Aztec kemudian kita bahas. Berarti satu lagi, yaitu peradaban suku Inka. Ayo kita lihat materinya. Ya, peradaban suku Inka atau bangsa Inka. Awal berdirinya bangsa Inka itu bermula sebagai suku di daerah Kuso, ya, ketika sampai Inka pertama atau Manco Capac ya namanya ya mendirikan Kiswan Kuso sekitar tahun 1200. Di bawah pemimpinannya dia ya, negeri ini dan keturunannya dia, negeri ini mulai berkembang di sekitar pegunungan Andes. Mirip-mirip seperti bangsa Aztec, bangsa Inka itu memiliki watak militer ya. Watak militer ini kemudian digunakan untuk melakukan perluasan wilayah dengan cara peperangan. Pada tahun 1442, bangsa Inka memulai ekspansi jarak panjang di bawah pimpinan Pachacuti. Gitu. Ia membentuk kekaisaran Inka yang akan menjadi kekaisaran terbesar di benua Amerika pra-Columbus, dari sebelum kedatangan Columbus. Pachacuti Inka Yupanqui adalah sapa Inka ke-9, yaitu berasal dari kerajaan Kuso yang tadi ya, yang diubah olehnya menjadi Tawan Tisuyu atau Kekaisaran Inka. Ia ini ya berusaha berkuasa di tahun 1438 hingga 1471 atau 1472 ya, sekitaran tahun itu ya. Sebagian besar arkeolog meyakini bahwa situs Machu Picchu ini ya, situs dari peradaban Inka ya, yang terkenal dibangun sebagai kawasan untuk tokoh ini gitu. Jadi dibangun untuk rajanya. Ini adalah peta benua Amerika kuno dan Amerika modern. Kita bisa lihat di sini ya. Amerika kuno itu yang warna merah itu adalah daerah kekuasaan Aztec atau peradaban Aztec. Yang warna pink adalah daerah kekuasaan Maya. Ini yang kita bahas kemarin di peradaban Maya ya. Nah, warna ungu ini yang panjang ini, yang luas, ini adalah wilayah kekuasaan Inka. Nah, kalau yang jadi wilayah sekarang itu, kalau Aztec dan Maya itu menjadi negara Meksiko gitu ya. Sedangkan kalau Inka itu menjadi negara di sini nih ya, Chili dan Peru seperti itu ya. Bisa dilihat di situ ya petanya. Sistem pemerintahan bangsa Inka itu kerajaan gitu. Dalam penerapan sistem pemerintahannya, bangsa Inka itu berbeda dengan bangsa Aztec. Kalau militernya sama, tapi pemerintahnya berbeda. Jika bangsa Aztec mengontrol sistem jajahannya dengan cara teror, ya, bangsa Inka ini mengontrolnya dengan penyatuan imperium. Jadi sekelompok negara atau etnis itu menempati wilayah geografis yang sangat luas. Kekaisaran ini terbelah oleh karena perang ritual untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi Inka Hanan atau siapa yang akan menjadi Inka Hurian gitu. Hal ini menyebabkan dua saudara Huasca dan Atahualpa berperang satu sama lain. Sekitar tahun 1533, para conquistador yang dipimpin oleh Francisco Pizarro González ya mengambil untung atas keadaan ini dan menaklukkan sebagian besar wilayah Inka. Ini tokoh dari Spanyol ya, Spanyol datang ke Inka karena melihat ada permusuhan di sini gitu, ada konflik di sini, dia mengadu domba pada akhirnya gitu ya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mereka mengkonsolidasikan atau menyatukan kekuatan atas seluruh kawasan Andes gitu, menindas pemberontakan berikutnya dan berpuncak pada pendirian Kerajaan Mudaan Peru pada tahun
II gitu. Jadi nama Peru itu didapat setelah sudah dikuasai oleh Spanyol. 1572 ini menyaksikan kejatuhan bangsa Inka terakhir dan akhir perlawanannya di Vilcabamba gitu. Peradaban mereka berakhir pada masa itu, tetapi ya tradisinya itu, tradisi budayanya ini ya tetap ada dalam kelompok etnis seperti orang Quechua dan Aymara gitu. Jadi ada kelompok-kelompok etnis di Peru gitu, etnis asli ya. Kehidupan sosial dan ekonomi. Sekitar tahun 600 sampai 1000 Masehi, peradaban Inka ini mengembangkan sistem pertanian. Mereka membuat sebuah sistem menahan longsor, yaitu sistem terasering. Mereka juga membuat sistem irigasi untuk menahan potensi terjadinya banjir. Jadi untuk keperluan pertanian gitu ya. Untuk menghidupi kehidupan mereka serta memberi makan tentara, birokrat, buruh pabrik, masa Inka ini terus merawat lahan pertanian mereka. Jadi mereka sangat agraris ya. Untuk mengolah tanah, mereka menggunakan bajak. Nah, bajak ini terbuat dari perunggu. Hasil pertanian mereka pun banyak. Ada tomat, kentang putih, kacang-kacangan, dan jagung. Yang menarik di sini adalah mereka punya minuman khas, yaitu namanya cica. Minuman khas ini semacam bir yang terbuat dari saripati dan jagung gitu. Kita lihat ke minuman khasnya di sini ya. Set. Ini adalah gambar bir cica, yang minum khas bangsa Inka. Cica ini ternyata ya bir tradisional bangsa Inka atau Peru ya, Peru kuno ya, yang terbuat dari air liur gitu. Yang menarik ya. Jadi air liur ini dari air liur gadis Inka berumur 8 sampai 10 tahun gitu. Mereka ini mengunyah jagung menjadi bubur di dalam mulutnya. Kemudian dia memuntahkan bubur ke dalam tempat penampungan besar ya, penampungan yang besar yang berisi air panas, dan nantinya akan didiamkan selama beberapa minggu. Nah, ludah kental itu akan bercampur tersebut kemudian disaring itu ya, kamu bisa bayangkan lah ya. Selanjutnya, dalam pertahanan kesatuan imperium mereka dibuatlah jalan-jalan yang lebar untuk menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah-daerah yang telah ditaklukkannya. Ini di bidang pembangunan ya. Pemerintah Inka bisa dikatakan bersifat sosialis hal ini ya, sosialis ya. Hal ini tuh karena terlihat dari hasil dari pertanian mereka itu di daerah yang subur akan didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan. Jadi pemerintahnya sendiri sangat memperhatikan nasib rakyatnya ya. Tahukah kamu ya, bangsa Inka itu dalam aspek religi mereka menyembah dewa matahari seperti bangsa Maya juga seperti itu ya kemarin ya, bangsa Aztec juga seperti itu gitu. Mereka menyembah dewa matahari. Raja mereka itu dipercaya memiliki hubungan genealogis, berarti keturunan mereka dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Seperti tadi raja pertama ya, kamu kalau lihat gambarnya sampingnya ada matahari. Jadi seperti itulah penganggapan masyarakat Inka. Dalam aspek sosial, raja menaruh perhatian khusus pada perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa yang belum memiliki pasangan akan dipilihkan oleh orang lain, kemudian akan dikawinkan dalam upacara umum. Jadi sangat memperhatikan masyarakatnya ya kalau seperti ini ya. Lanjut. Jadi bangsa Inka itu nggak ada yang jomblo, karena sekalinya jomblo mereka harus dinikahkan, seperti itu. Bangsa Inka, peninggalannya ya, peninggalan yang pertama itu namanya Laptapata ya, ini seperti terasering ya, karena memang dia fokusnya di bidang pertanian gitu. Tapi kita lihat di atasnya ya, ini kotak-kotakan ya, ini adalah salah satu peninggalan suku Inka yang menakjubkan, namanya di High Town atau di kota tinggi, karena memang daerahnya kan di pegunungan Andes, jadi dataran tinggi semua. Dipercaya bahwa dulunya tempat ini adalah tempat produksi atau penyimpanan makanan, gitu. Kemungkinan akan disimpan di kota-kotakan ini ya, tadinya itu bangunan kayak lumbung gitu ya. Lokasinya berada di ketinggian ya,
karena memang dataran tinggi 2840 meter di atas permukaan laut di daerah Quechua. Yang kedua ada Isla del Sol. Isla del Sol itu memiliki makna Island of the Sun, ya, merupakan pulau berbukit bebatuan di selatan Danau Titicaca. Legenda suku Inka itu mengatakan jika Isla del Sol itu merupakan dataran yang pertama kali muncul setelah banjir di kawasan itu, gitu ya. Jadi setelah banjirnya surut itu yang pertama kali muncul. Untuk memperingati momen tersebut, suku Inka itu pun membangun situs pemujaan di pulau ini, gitu. Di antaranya adalah Sicana yang bentuknya merupai labirin dan juga batu suci. Ollantaytambo. Nah, Raja Pasasuti itu menjadikan lokasi ini sebagai harta kerajaan setelah Inka itu berhasil ditaklukkan. Meski sempat membumi hanguskan kota tersebut, ia kemudian membangunnya kembali dan melancarkan proyek irigasi di lembah Urubamba. Ketika bangsa Spanyol datang ke Peru, masyarakat suku Inka pun menjadikan tempat ini ya sebagai benteng pertahanan dari serangan penjajah tersebut. Itu kita lihat ya, ini seperti benteng-benteng. Selanjutnya ini adalah ikon dari suku Inka ya, Machu Picchu. Nah, ini dibangun sekitar tahun 1450, tapi kemudian ditinggalkan 100 tahun kemudian setelah Spanyol itu berhasil menaklukkan bangsa Inka. Situs ini memang sempat terlupakan oleh dunia internasional ya pada saat Spanyol di situ, namun berhasil kembali ditemukan oleh arkeolog dari Universitas Yale Birmingham ya, yang menemukannya pada tahun 1911. Fokusnya terletak di lembah Urubamba. Situs ini berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu ini merupakan ikon kebudayaan bangsa Inka. Sejak 1983, situs ini menjadi situs warisan sejarah tercantik oleh UNESCO. Memang bagus ya, kita lihat ya, ini di atas ketinggian 2000-an gitu ya. Oke. Coquequirao. Ini adalah situs Inka di Peru Selatan. Struktur dan arsiteknya tuh mirip dengan Machu Picchu karena memang di atas ya. Jika akan menuju ke situs ini ya, itu harus menaiki kuda ya sekitar 4 hari gitu. Ya kan memang jauh ya. Dan mobilisasinya susah gitu, nggak bisa naik kendaraan lain gitu. Reruntuhan ini adalah bangunan teras di tingkat atas dan di bawah Sunpata, puncak bukit yang terpotong. Nah, itu ada 5 peninggalan dari suku Inka. Ada beberapa yang lain juga belum saya masukkan di sini. Tugas kalian adalah mencatat hal-hal penting dari awal ya, awal terbentuknya Inka, rajanya siapa, kemudian dari tokoh Spanyolnya namanya siapa, penaklukannya ya, sistem sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, dan peninggalan Inka. Itu. Jadi sampai di sini pelajaran sejarah peminatan. Bisa dalam minggu depan akan bahas tentang peradaban lain, atau bahkan kita akan bahas kisi-kisi untuk UTS ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.